Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan prototipe atau project yang kami buat, yaitu berjudul Sistem Monitoring Kelapa di Inhil. Nah, pertama saya akan menjelaskan untuk apa aplikasi ini dibuat. Aplikasi ini bertujuan untuk menjembatani antara para pelaku usaha yang berada di luar Riau, ya terutama di luar Inhil, yang ingin membeli kelapa di Inhil. Nah, aplikasi ini berbasis Sencha, yaitu eekti.js. Hmm, Nah, di sini saya akan menjelaskan interface atau tatap muka dari aplikasi tersebut. Nah, ini adalah form loginnya. Pada form login terdiri dari inputan username dan password. Di dalam program, saya sudah mendeklarasikan user yang bisa login ke aplikasi, yaitu dengan nama Dayat dan passwordnya 123. Kemudian di bawahnya ada 3 button, yaitu login, reset, dan juga registrasi. Button login yaitu untuk masuk dengan username dan password yang telah dideklarasikan. Kemudian reset untuk menghapus semua form yang telah diinputkan seperti ini. Kemudian button registrasi itu untuk memunculkan overlay yang berisi pendaftaran datanya. Nah, saya akan menunjukkan nama saya. Nah, di sini saya belum memberikan action atau handler apapun, maka saya akan mengembalikannya ke form login saja. Nah, di sini saya akan masuk ke uh, main view dari aplikasi tersebut. Nah, bagian ini akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Egi. Saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang home-nya. Di sini ada data-data perusahaan yang membeli kelapa dengan harga tertentu. Terdapat beberapa file yaitu ID, nama, alamat, harga, foto, dan status. Akan tetapi foto tidak ditampilkan di sini supaya ditampilkan pada data view saja. Adapun source kode untuk ini yaitu yang bisa kita lihat di layar. Ini, Bang. Di sini nama store-nya yaitu personal.js. Di dalamnya terdapat file dan data yang diinputkan berupa data sebuah perusahaan. Di sini saya menambahkan story ID agar store store ini bisa di-include atau dipanggil pada form lainnya. Nah, pada form registrasi saya menambahkan form form panel agar ditampilkan di registrasi.js. Sebenarnya kami mau membuat opsi ketika mengklik registrasi ini, yaitu penjual dan pembeli tertentu terpadat perbedaan input data pada keduanya. Jadi kami hanya membuat form registrasi secara umum saja. Untuk menambahkan form panel yaitu dengan mengunjungi al komponen form form panel. Nah, Bang. Registrasi lagi. Registrasi udah, Bang. Registrasi Eh, udah habis itu. udah, Bang. Ya, Bang kirim kan? Oh, udah habis, Bang. Oke. Ya, ya. Buka. Udah berapa menit, Bang? Hah? Berapa menit? Sampai deh nanti dilambat-lambatkan aja, Bang. Sampai 10 menit, enggak? Sekarang nih Ya. belum lagi.
mukanya. Oke. Registrasi udah, grup chat sama logout. Oke. Nah, saya akan menjelaskan tabs user. Tab user terdiri dari data-data perusahaan yang menjual atau membeli kelapa. Di sini ada 4 data, yaitu PT ISK, PT Pulau Sambu, PT MGI, dan PT Setia Agrindo Mandiri. Nah, di sini terdapat Servil yang dapat berfungsi untuk mencari data sebuah perusahaan dengan menginputkan namanya. Misalkan saya ingin mencari data Sambu, saya akan klik mengetikkan S. Bentar. Saya akan klik S, kemudian akan muncul data Sambu. Di sini ada button, yaitu button detail yang berfungsi untuk menjelaskan detail dari perusahaan. Di sini saya belum memberikan perintah apapun atau keterangan apapun. Nah, pada button tab user, adapun codingannya seperti berikut. Nah, basic data view. Di sini saya menginkludkan store personel ke dalam form tersebut agar bisa dipanggil. Tapi terlebih dahulu set dulu store ID pada personal.js-nya agar bisa diinkludkan di form lain. Nah, ini yaitu codingan untuk Servil dengan step-nya, yaitu Servil, placeholder-nya yaitu share by name. Nah, listener-nya di sini yaitu menangkap store personel, kemudian difilter berdasarkan nama dan akan ditampilkan value baru. Nah, di sini ada bind store personel, yaitu mengikat personel ke dalam basic data view tersebut. Nah, untuk menampilkan data tersebut digunakan sintak item TPL dengan memanggil nama filenya, yaitu foto, ID-nya, namanya, alamat, harga, dan status. Di sini saya juga menambahkan button detail yang bernama button primary. Nah, untuk menampilkan keterangan ketika mendekatkan kursor ke data tersebut seperti ini, maka codingnya yaitu TPL memanggil nama filenya, yaitu foto, ID, name, alamat, harga, dan status. Kemudian listener untuk form detail tadi, yaitu elemennya elemen, delegetnya dot button, bindnya record. Nah, ketika mengklik button tersebut, maka function yang akan berjalan yaitu mengeluarkan notifikasi, yaitu detail. Ini adalah detail. Kemudian form tabs group. Di sini yaitu menggunakan data view juga sebagai referensinya, tetapi menggunakan panel, yaitu panel sebelah kiri untuk filter, yang sebelah kanan untuk data perusahaan. Jika mengklik PT, maka semua data yang statusnya PT akan muncul di sini. Jika mengklik CV, maka semua data yang statusnya CP akan muncul di sini. Di sini juga bisa memfilter datanya, yaitu dengan I untuk inhale sari mas kelapa. Nah, adapun codingannya seperti ini. Nah, pada tripanel inilah yang akan ditampilkan di home-nya, yaitu dengan memanggil xtab tripanel. Nah, di sini untuk memanggil kedua xtab berikut, maka dipanggil dulu xtab trelist yang berisi
yang berisi data untuk memfilter file personel dengan file status. Kemudian dipanggil juga xcpanel. Nah, pada xcpanel tersebut dipanggil basic data view yang xstep-nya di VF. Nah, ini xstep-nya di VF. Nah, pada tree-list model lah yang menentukan data yang akan difilter berdasarkan statusnya. Di sini ada children-nya yaitu PT. Pada PT tersebut ada juga listener-nya. Jika mengklik PT, maka statusnya PT akan dimunculkan. Begitu juga dengan CV. Nah, ya ini untuk tabs chart. Pada tab chart ini digunakan untuk monitoring harga kelapanya. Di sini saya menggunakan fitur chart yang bisa didapatkan di KitchenSink. Nah, di sini defaultnya yaitu ada button download dan button reload. Saya menambahkan 2 button, yaitu button home dan juga button user. Pada button home, saya menambahkan function jika mengklik button home maka akan mengambil komponen yaitu komponen home. Seperti ini. Maka akan muncul notifikasi kita akan pindah ke home. Nah, pada button user yaitu sama fungsinya dengan menggunakan get komponen seperti berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menambahkan komponen chart ke dalam aplikasi Sencha yang dibuat. Caranya yaitu mengunjungi KitchenSink yang ada di dokumentasi Sencha dengan menjalankan sintak cd sencha-dks/t-6, kemudian menjalankan Sencha web start. Nah, silakan tinggal kunjungi localhost 1841. Nah, untuk mencari komponen chart, maka pilih chart, kemudian pilih kolom chart dan basic. Nah, kopikan semua coding ini ke codingannya, kemudian controllernya juga dan store-nya juga. Nah, ini store-nya untuk basic chartnya. Saya mengubah datanya menjadi data perusahaan seperti ini, dan kemudian ini tampilannya dengan kolom chart dengan terlebih dahulu buat xstep-nya yaitu kolom chart. Yang saya tambahkan juga button Nah, saya di sini memberikan handler pada button home. Alatnya kita akan pindah ke home. Jika mengklik button home, maka akan mengambil komponen yaitu ID appman yang kemudian set active itemnya yaitu 0. 0 berupa yaitu indeks yang pertama. Nah, di sini indeks pertama yaitu tab home. Nah, indeks itu dimulai dari 0 seperti ini, 0, user 1, grup 2, registrasi 3, chat 4 dan logout 5. Nah, kolom controllernya seperti ini. Nah, terutama ubah dulu ininya. Kalau defaultnya yaitu KitchenSink. Nah, pada tabs logout ini berfungsi untuk keluar dari tampilan ini, yaitu dengan klik logout.
Nah, maka akan kembali ke tampilan utamanya. Pada program yang kami buat yaitu tentang menambahkan button untuk penjual pada pembeli pada registrasi. Nah, fungsinya tersebut jika mengklik button penjual, maka data yang diinputkan berupa data perusahaan, nilai beli kelapa tersebut, dan lain-lainnya. Jika data pembeli mungkin nama, identitas, dan lain-lainnya. Nah, ya sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.